got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys. Oke, kali ini kita akan belajar terkait materi persamaan dan pertidaksamaan linear. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait persamaan linear. Adapun pengertian dari persamaan linear adalah suatu persamaan dengan satu variabel atau satu peubah yang memiliki pangkat bulat positif dan pangkat tertinggi variabelnya 1, atau dalam persamaan ini memuat tanda sama dengan. Adapun bentuk umum dari persamaan linear adalah AX tambah B sama dengan 0, yang dimana A-nya ini sebagai koefisien dan X-nya sebagai variabel dan B-nya itu sebagai konstanta. Contoh persamaannya yaitu 5x ditambah 2, di mana 5-nya sebagai koefisien dan X-nya sebagai variabel dan 2-nya itu sebagai konstanta. Selanjutnya kita akan mengubah masalah ke dalam matematika yang berbentuk persamaan linear satu variabel. Adapun langkah-langkah dalam menyusun model matematika, yang pertama yaitu buatlah sketsa atau diagram jika soal memerlukan. Yang kedua yaitu data yang ada dalam soal tersebut diterjemahkan dalam satu atau beberapa persamaan. Adapun contoh dari persamaan linear satu variabel yaitu Sugi membeli 3 kg gula pasir. Dia membayar dengan selembar uang 20 ribuan dan menerima uang kembalian 2.000 rupiah. Nah, nyatakanlah ke dalam matematika jika harga gula X rupiah setiap kilogramnya. Penyelesaian, misalkan harga gula kita misalkan sama dengan X, maka 3 kg dikali harga gula sama dengan 20.000 dikurang 2.000, maka 3X sama dengan 20.000 dikurang 2.000. 3X sama dengan 18, X sama dengan 6. Selanjutnya kita masuk ke materi pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan adalah kalimat matematika terbuka yang memuat tanda ketaksamaan, di mana terdiri dari lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih kecil dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan. Adapun notasi atau simbol dari pertidaksamaan yang pertama yaitu lebih dari atau sama dengan, kurang dari, dan kurang dari atau sama dengan. Selanjutnya yaitu mengubah masalah menjadi model matematika pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk membuat kalimat matematika atau model matematika pada pertidaksamaan sama seperti yang kita lakukan pada persamaan linear. Nah, untuk menerjemahkan kalimat cerita pada pertidaksamaan linear satu variabel ke dalam kalimat matematika atau model matematika diperlukan beberapa penguasaan tentang pengertian istilah-istilah dan penulisannya dalam pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh, Umar Aldi 5 tahun mendatang lebih dari 20 tahun. Nyatakanlah ke dalam model matematika jika umur Aldi X tahun. Penyelesaiannya, misalkan umur Aldi sama dengan X, 5 tahun mendatang dikali dengan lebih besar dari 20. Maka kita akan mendapatkan model matematika dari pertidaksamaannya yaitu X ditambah 5 lebih besar dari 20. Nah,
Dalam penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel, usahakan semua variabel berada pada ruas kiri dan bilangan berada pada ruas kanan. Untuk menyatakan pertidaksamaan linear satu variabel dalam bentuk yang paling sederhana, ada dua yang perlu kita ingat, bahwa jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka tanda ketaksamaannya itu tetap. Sedangkan jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketaksamaannya itu berubah. Contohnya, dari kurang dari berubah menjadi lebih dari, atau dari kurang dari atau sama dengan berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Selanjutnya yaitu himpunan penyelesaian pertidaksamaan dapat ditujukan pada garis bilangan. Adapun garis bilangannya itu yang pertama yaitu interval tertutup. Nah, himpunan penyelesaiannya dapat dituliskan di mana X-nya itu lebih besar sama dengan A dan lebih kecil atau sama dengan B, di mana X-nya elemen real, yaitu menggunakan A, B-nya ini menggunakan kurung tegak kedua-duanya. Selanjutnya yaitu interval setengah tertutup. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya ini ada dua. Yang pertama yaitu ketika X-nya lebih besar sama dengan atau sama dengan A dan lebih kecil dari B, di mana X-nya adalah elemen real, maka yang menggunakan kurung tegak itu yang pertama, di mana kurung tegak A, B ditutup dengan kurung lengkung. Selanjutnya yaitu ketika X-nya ini lebih besar dari A dan lebih kecil atau sama dengan B, di mana X-nya ini elemen real, maka ditulis kurung lengkung A, B ditutup dengan kurung tegak. Selanjutnya yaitu interval terbuka, di mana ketika X-nya ini lebih besar dari A dan lebih kecil dari B, X ini elemen real, maka sama dengan menggunakan kurung lengkung A, B ditutup dengan kurung lengkung. Selanjutnya yaitu interval setengah garis. Nah, interval setengah garis ini ada 4 himpunan penyelesaiannya, di mana ketika X-nya ini lebih besar sama atau sama dengan A, ketika X elemen real, maka ditulis kurung tegak A, tah hingga dibalas dengan kurung lengkung. Selanjutnya yaitu di mana X ini ketika X-nya lebih besar dari A dan X elemen real, maka himpunan penyelesaiannya itu kurung lengkung A, tak terdefinisi, tak terhingga dibalas dengan kurung lengkung. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketika X-nya lebih kecil atau sama dengan A, di mana X elemen real, maka menggunakan kurung lengkung negatif tak terdefinisi, A dibalas dengan kurung tegak. Terakhir yaitu ketika di mana X lebih kecil dari A dan X-nya ini elemen real, maka itu sama dengan kurung lengkung negatif tak terdefinisi, A kurung lengkung. Soalnya yaitu misalkan tunjukkan dengan garis bilangan X, di mana X ini lebih kecil atau sama dengan 4, di mana X-nya adalah elemen real, maka dapat dituliskan pada gambar berikut. Ini merupakan bentuk penyelesaian dari pertidaksamaan pada soal ini, dan merupakan bentuk garis bilangan dan juga
pengampunan penyelesaiannya.